Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pasti kalian di sini sudah tidak asing kan dengan vaksin COVID-19. Nah, di sini kami kelompok 1 akan membahas tentang dampak signifikan vaksin COVID-19 di Indonesia. Nah, mau tahu seperti apa kelanjutannya? Simak video ini baik-baik ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, di sini kita akan membahas tentang dampak signifikan vaksin pada penurunan COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, apa sih COVID-19 itu? Apa sih gejalanya dan bagaimana sih penyebarannya? Menurut situs WHO, virus COVID-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, COVID-19 diketahui menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri hidung, tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini terjadi secara bertahap. Namun, beberapa orang yang terinfeksi juga ada tidak menunjukkan gejala apapun dan tak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang, sekitar 80%, pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Serta sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernafas. Nah, menurut WHO, virus COVID-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Awal tahun 2021, pemerintah telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya peningkatan angka COVID-19 di Indonesia ini dengan cara vaksinasi. Terkait keefektifan vaksin sendiri dijelaskan oleh Profesor Dr. Cisi selaku Guru Besar FK Unpad. Dia menjelaskan bahwa vaksin adalah cara yang efektif untuk mencegah atau menurunkan kesakitan, kematian maupun kecacatan. Meskipun tingkat keefektifan vaksin berbeda-beda satu dengan yang lain, namun pada dasarnya satu hal yang pasti, vaksin yang beredar telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan memenuhi syarat keamanan dan keefektifan. Ahli epidemiologi Dr. Diki Budiman mengatakan sejauh ini efektivitas vaksin COVID-19 sudah terbukti dalam upaya penekanan resiko kesakitan dan kematian akibat virus corona, seperti halnya vaksin Sinovac. Namun, ia menekankan bahwa penurunan ataupun peningkatan kasus COVID-19 bersifat multifaktor, sehingga tidak hanya dikaitkan dengan faktor vaksinasi saja. Dr. Reisa selaku juru bicara pemerintah untuk COVID-19 menjelaskan bahwa di bulan Mei 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah mengumumkan hasil kajian yang menyatakan vaksin Sinovac telah efektif mencegah kematian. Vaksinasi dosis lengkap secara signifikan dapat menurunkan resiko dan mencegah COVID-19 bergejala berat sebanyak 94%. Menurut beliau, Komite Penasehat Ahli dalam WHO tetap merekomendasikan menggunakan semua vaksin yang telah disetujui dan masuk dalam daftar emergency use screening WHO, termasuk Sinopharm yang digunakan untuk kegiatan vaksinasi gotong royong, karena dianggap masih dapat melindungi masyarakat dari resiko komplikasi yang disebabkan COVID-19. Berdasarkan data yang kami temukan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 telah mencatat sebanyak 13,615,313 juta orang yang telah menjalani vaksinasi COVID-19.
yang terdiri dari petugas kesehatan, petugas layanan publik, serta para penduduk lanjut usia. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, angka tersebut telah menunjukkan adanya penambahan sekitar 140,226 orang yang telah menjalani vaksinasi dosis pertama dibandingkan dengan hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Sementara itu, tercatat sebanyak 8.870,424 orang yang telah menjalani vaksinasi dosis kedua atau bertambah sekitar 115,168 orang. Dengan tambahan tersebut, maka sebanyak 33,74% dari total 40,349,49 juta orang target sasaran vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 yang telah memenuhi untuk vaksinasi tahap pertama. Sementara itu, baru sekitar 21,98 orang yang telah menjalani vaksinasi dosis kedua. Berdasarkan data harian COVID, rata-rata kasus harian COVID setelah adanya vaksinasi yang terhitung mulai dari tanggal 31 Januari sampai dengan 30 Mei 2021, yaitu sebanyak 6.249 kasus. Maka, ini artinya setelah adanya vaksinasi, kasus positif COVID berkurang dari yang sebelumnya, yaitu rata-rata pada bulan Desember sampai dengan 31 Januari, yaitu 8.656 kasus. Baik, di sini saya akan menyampaikan perhitungan metode numerik terkait permasalahan yang sudah disampaikan. Untuk perhitungannya, kami menggunakan sampel data kasus positif COVID-19 sebelum adanya vaksinasi yang diambil pada bulan November 2020 sampai 30 Januari 2021. Serta 4 bulan dari sampel data kasus positif COVID-19 setelah adanya vaksinasi. Kemudian, untuk mencari fungsinya, kami menggunakan perhitungan metode numerik dengan metode hampiran fungsi untuk mendapatkan fungsi sebelum dan sesudah adanya vaksinasi sebagai berikut. Perhitungan fungsi saat sebelum adanya vaksinasi diperoleh fungsi fx sama dengan 3725,7 plus 12,51x plus 1,06x kuadrat. Sedangkan perhitungan fungsi saat setelah adanya vaksinasi diperoleh fungsi gx sama dengan 13.671 min 257x plus 1,7x kuadrat. Nah, apakah setelah vaksinasi fungsi selalu turun? Jawabannya tidak. Karena setelah data dimasukkan ke grafik memang menunjukkan adanya penurunan. Akan tetapi, grafik tidak selalu turun dan masih naik turun karena jumlah harian kasus positif COVID-19 yang tidak menentu. Lalu, dari kedua fungsi tersebut juga tidak ditemukan kemiripan, karena kemungkinan ini disebabkan karena data yang berubah setiap harinya. Berdasarkan hasil penelusuran pendapat ahli dan data yang ditemukan dengan menggunakan perhitungan metode numerik, maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari vaksinasi dikatakan efektif terhadap penurunan COVID-19, namun belum sepenuhnya signifikan terhadap penurunan COVID-19, karena masih ditemukan grafik yang tidak selalu turun dan masih naik turun setelah data dimasukkan ke grafik tersebut. Hal ini terjadi karena jumlah kasus harian positif COVID-19 yang naik turun. Lalu, mengapa sih walaupun sudah banyak orang yang divaksin, namun kasus positif COVID-19 di Indonesia masih tinggi juga? Nah, perlu kita ketahui bersama nih bahwa vaksin merupakan upaya perlindungan, bukan pencegahan. Jadi, orang yang sudah vaksin masih berkemungkinan untuk tertular virus COVID-19 jika mereka tidak mencegahnya. Namun, efek yang ditimbulkan tidak akan separah orang yang belum vaksin. Selain itu, mobilitas yang tinggi, seperti mudik saat lebaran, halal bihalal, atau acara lain yang mengundang kerumunan banyak orang juga sangat berpengaruh loh. Untuk itu, penting bagi kita untuk membantu menghambat laju penyebaran COVID-19. Lalu, apa saja sih yang dapat kita lakukan? Kenali 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama kurang lebih 20 detik. Yang kedua, memakai masker. Pakai masker secara double ya. Dengan lapisan pertama adalah masker medis.
Dan lapisan kedua adalah masker kain. Yang ketiga, menjaga jarak 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Hindari bepergian ya jika itu tidak begitu penting. Lalu segera periksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala sakit, terutama ketika demam, batuk, dan sesak nafas. Dan jangan lupa vaksin ya, karena vaksin itu penting. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.